Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Sampai sekarang tidak ada yang kena COVID ya? Alhamdulillah tidak. Ya, jangan sampai lah ya, jangan sampai kena COVID ya. Tolong yang mic-nya masih diaktifkan, di mute dulu ya, sesuai instruksi Bapak yang sudah Bapak sampaikan di grup, bahwa selama jalannya kegiatan belajar mengajar kita, tidak ada yang mengaktifkan mic-nya, kecuali diberikan kesempatan untuk berbicara ya. Paham ya anak-anak? Untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa ya. Untuk itu Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pembuka pada kegiatan belajar kita pada hari ini. Silakan, siapa yang pimpin? Siapa? Baiklah teman-teman. Oh, Alamin ya, silakan. Pemulai kegiatan. Baiklah untuk teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Alamin sudah memimpin teman-temannya membuka kegiatan belajar mengajar kita. Ya, jadi anak-anak semuanya ya, dalam setiap kegiatan itu memang harus kita mulai dengan doa. Kita harus berkaromah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus meminta agar segala kegiatan kita itu terlaksana dengan baik, terlaksana dengan lancar sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan tentunya. Ya, kemarin adalah tanggal 1 Juni, itu adalah peringatan daripada hari lahirnya Pancasila. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kita juga harus menanamkan yang namanya rasa nasionalisme kita. Jadi sambil kita memperingati juga yang namanya hari lahir Pancasila yang sudah jatuh kemarin, itu tanggal 1 Juni ya. Untuk itu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Bapak minta Aulia Umi untuk memimpin dalam kegiatan ini. Dipersilakan Aulia Umi. Ya, Pak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, bendera proklamasi, sedia sedia dari bangsa. Ayo Ya, terima kasih semuanya telah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Terima kasih juga kepada Aulia Umi sudah memimpin teman-temannya ya. Jadi benar sekali ya, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sebagai warga negara Indonesia. Kemudian tadi Bapak juga belum ngecek ya, terkait dengan kehadiran, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Bagaimana, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Saya mau tanya dengan ketua kelas, Aulia Umi, ketua kelasnya di sini ya. Ada yang tidak hadir apa, Aulia Umi? Atau bagaimana? Aulia Umi, apakah bisa mendengar suara Bapak? Halo? Oke, wakilnya ya. Saya tanya wakilnya, siapa wakilnya? Ya, salah satu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Pak.
Nihil ya? Ya, nihil ya. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun kegiatan kita dilaksanakan secara daring ini, ternyata kalian semua tetap bersemangat ya dalam melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh kita ini. Kemudian sesuai yang sudah Bapak sampaikan di grup ya, apa-apa yang harus kalian siapkan terkait dengan lembar kerja kegiatan kalian. Nah, untuk itu Bapak minta tolong dipersiapkan dari sekarang, jangan sampai ketika nanti mau dikerjakan lembar kerjanya itu kalian malah cari kemana-mana masih ya. Tolong dicari, dipersiapkan apa-apa alat-alatnya, alat tulisnya, pena, buku, dipersiapkan semuanya. Kemudian untuk yang kira-kira memiliki koneksi internetnya kurang stabil, tolong dicari nak posisi yang koneksi internetnya stabil agar jalannya kegiatan belajar kita ini terlaksana dengan baik ya. Karena inilah halangan daripada pelaksanaan belajar daring, yaitu sinyal biasanya. Jadi untuk itu anak-anak semuanya tolong cari posisi yang sinyalnya mendukung. Terkait alat-alatnya tadi, alat tulis apa sudah disiapkan semuanya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kemarin ya, anak ada pertemuan ya belajar juga dengan 10 IPA 1. Mereka semuanya sebagian besar tuntas dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan. Nah, untuk itu 10 IPA 3 Bapak minta semuanya jangan mau kalah. Seperti halnya IPA 1. 10 IPA 3 jangan mau kalah, juga harus berprestasi ya. Harus bersemangat. Jadi walaupun kegiatan kita ini belajar jarak jauh, walaupun begitu banyaknya halangan kegiatan jarak jauh ini, semuanya harus aktif dalam kegiatan belajar kita ya. Apapun halangan itu tentu pasti ada jalannya, kita upayakan. Misalnya seperti tidak ada HP ya. Tidak ada HP bukan kami sebagai pendidik ini, sebagai guru menuntut anak-anak semuanya harus beli HP. Anak-anak jadi masih bisa juga meminjam ya, atau punya orang tua, punya saudara, atau mungkin dengan temannya bisa bersama-sama ya, menggunakan daripada handphone itu. Kemudian yang tidak punya paket mungkin bisa sokongan dengan temannya ya. Itu, jadi kemudian yang terkendala untuk sinyal itu jangan juga dijadikan halangan. Silakan cari posisi yang bisa melancarkan kegiatan kita. Jadi pada intinya anak-anak semuanya di sini harus tetap aktif dalam kegiatan belajar mengajar kita ya, dan harus tetap bersemangat dalam proses belajarnya. Kemudian anak-anak ya, materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini Bapak share dulu ya screen-nya. Bagaimana? Apakah sudah tampil anak-anak? Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Jadi anak-anak ya semuanya, kegiatan kita pada hari ini itu belajar terkait tentang pergaulan sehat. Tentang pergaulan sehat. Jadi di pergaulan sehat ini ya, di kegiatan pergaulan sehat ini ada hubungannya ya, materi pergaulan sehat ini ada hubungannya dengan materi-materi kita yang lain. Terus juga dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang apa yang namanya narkoba. Nah, narkoba itu adalah bagian dari penyalahgunaan pergaulan. Jadi masuk ke pergaulan menyimpang ya. Nah, itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Kemudian yang namanya sehat itu kan ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Nah, untuk yang kegiatan belajar kita secara praktek itu masuk ke bagian sehat jasmani. Nah, untuk sehat rohaninya itu bisa tertolong dari sikap-sikap kita dalam kegiatan bergaul sehari-hari. Itu hubungannya ya. Nah, kemudian untuk hubungannya dengan untuk di lingkungan kita, adakah yang bisa menjelaskan mungkin? Siapa yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Materi sebelumnya yaitu pergaulan sehat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentunya membawa dampak positif bagi remaja tersebut.
menjalin pergaulan sehat juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kepada remaja. Menjalin hubungan yang positif dengan teman sekitar di kehidupan sehari-hari juga bisa meningkatkan kebahagiaan terhadap remaja tersebut. Pergaulan sehat juga bisa membuat seseorang menjadi lebih mudah untuk menentukan tujuan hidupnya untuk kedepannya mau seperti apa atau bagaimana. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih pada Adelia ya tadi ya. Ya, benar sekali. Jadi hubungannya dengan materi pergaulan sehat kita ini dengan kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali ya. Ada sikap-sikap kita, kemudian ada cara-cara kita dalam bergaul itu tentunya kita harus masuk ke dalam pergaulan yang sehat. Jangan sampai masuk ke pergaulan yang menyimpang. Contoh-contoh pergaulan yang sehat itu misalkan kita mengikuti tadarusan, itu masuk pergaulan sehat. Ataupun secara di sekolah anak-anak semuanya mengerjakan tugas dari guru secara berkelompok, nah itu masuk pergaulan sehat. Jangan sampai tergolong masuk ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Misalnya apa? Kebut-kebutan di jalanan itu masuk daripada kegiatan yang tidak sehat atau pergaulan bebas atau bisa disebut juga pergaulan yang menyimpang. Itu ya. Paham anak-anaknya maksudnya itu? Oke. Jadi kegiatan belajar kita terkait dengan materi pergaulan sehat ini tentu memiliki tujuan. Jadi setelah pembelajaran dengan mengamati paparan PowerPoint ini, anak-anak semuanya baik nanti ada video ya, kemudian ada gambar, melalui pembelajaran yang kita sebut ini adalah problem based learning. Diharapkan anak-anak ini nantinya mampu ya mengidentifikasi konsep pergaulan sehat pada remaja dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi konsep pergaulan tidak sehat pada remaja dengan benar. Yang ketiga, mempresentasikan hasil identifikasi konsep pergaulan sehat pada remaja dengan benar. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil identifikasi konsep pergaulan tidak sehat pada remaja dengan benar. Nah, baiklah anak-anak ya, terkait dengan LKPD yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, untuk itu tolong dipersiapkan. Nah, ini ada video ya, ada video, dua macam video, kemudian ada gambar-gambar juga, ada slide paparan juga ya, nanti akan anak-anak kerjakan. Nah, nanti akan kita bagi kelompok juga. Nah, untuk itu di awal ini tolong dilihat dulu ini videonya, disimak dulu isi videonya terkait dengan hubungannya dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Kita mulai ya. Tolong disimak. Oke, apakah sudah jelas? Ini gambar yang dilihat. Jelas, Pak. Jelas ya? Pak, sudah. Jadi, adakah Jelas, yang Pak. bisa menyebutkan kegiatan apa yang ada dalam video itu? Adakah bisa yang menyebutkan? Saya, Setelah melihat Pak. video itu. Siapa? Oh, Herlina Yatiburi. Ya, silakan Herlina. Kegiatan paskib. Kegiatan paskib. Itu masuk kegiatan paskib ya. Nah, kegiatan paskib itu masuk dari bentuk pergaulan sehatkah atau pergaulan tidak sehat? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, biasa. Masuk kegiatan yang positif, Pak. Ya, berarti kalau kegiatan yang positif itu masuk kegiatan pergaulan sehat ya? Iya, Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi itu kegiatan paskib tentu hal yang sangat membanggakan, apalagi bisa menaikkan sangsaka merah putih di situ ya. Ini adalah masuk pergaulan sehat ya. Jadi nanti kalian analisis secara kelompok ataupun individu nantinya ya, dihubungkan dengan paparan Bapak dan gambar-gambar yang akan Bapak tampilkan nantinya. Kemudian ada video lagi ya, ada satu video lagi, tolong dilihat juga.
Gaulan bebas kalangan pelajar sungguh memprihatinkan, betapa tidak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Lampung, belasan pelajar sekolah menengah pertama di salah satu SMP negeri kota ini dalam kondisi hamil. Temuan 12 siswi salah satu sekolah menengah pertama negeri di Provinsi Lampung dalam kondisi hamil menjadi ironi bagi dunia pendidikan tanah air. Menanggapi temuan data ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung akan melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran informasi serta akan meminta klarifikasi dari pihak yang meluncurkan data tersebut. Peristiwa memalukan ini juga menuai keprihatinan serta kekhawatiran bagi para orang tua. Para orang tua siswa berharap pemerintah daerah segera memberikan perhatian khusus atas temuan ini. Sebelumnya, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Lampung melansir data 12 siswi SMPN di Provinsi Lampung dalam kondisi hamil awal Oktober lalu. Tidak diungkapkan kapan fakta mencengangkan ini terjadi. Namun menurut pihak PKBI, persoalan kehamilan dini di kalangan pelajar rupanya telah terjadi secara merata di Lampung. Pergaulan bebas di kalangan pelajar, khususnya di Provinsi Lampung, diduga menjadi salah satu penyebab utamanya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi Anyus melaporkan. Oke, sudah jelas belum anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi di situ tadi videonya adalah berita ya. Berita terkait ada 12 siswi SMP hamil. Nah, itu tolong dianalisis, itu masuk yang mana dalam kegiatan materi kita pada hari ini. Kemudian untuk memperlancar kegiatan materi hari ini, kita akan membuat diskusi juga nanti ya, tanya jawab juga. Jadi untuk itu akan Bapak bagi kelompoknya. Karena Bapak bagi kelompoknya ini sudah Bapak siapkan ya. Jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu Adelia, Diki, kemudian Randy, Rizky Mulyandi, dan Yesa, itu kelompok 1. Apakah sudah didengar? Sudah paham kelompok 1? Tahu ya anggotanya? Paham, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan kelompok 2, ada Arbi, kemudian Imelda Rani, Jumi Epita, Lisa Rosmala Dewi, Martina, dan Arbi ya, satunya tadi ya. Bisa didengar kelompok 2? Iya, Pak. Kelompok 3 ada Ahmad Musa, Aulia Umi, Destia Mifta, M. Al-Amin, kemudian ada Martina, ya. Bisa didengar? Ya, Pak. Dan kelompok 4 itu ada Edianto, Elsa, Septi Mulia, dan Sisilia. Dengar ya? Bisa, Pak. Oke, Ya, jadi Pak. tugasnya nanti itu kan ada 2 macam LKPD ya yang harus kerjakan. Ada resume kelompok, kemudian ada resume individu. Nah, resume kelompok itu dikerjakan secara kelompok sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Kemudian individunya itu akan kalian kumpulkan nanti di WA Bapak secara pribadi nantinya. Sudah paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi kelompok 1 itu tugas yang dianalisis terkait dari 2 video tadi, kemudian dihubungkan juga dengan gambar-gambar yang akan Bapak tampilkan ini, kemudian dengan paparan-paparannya juga selanjutnya ya. Untuk kelompok 1 itu tentang cara remaja bergaul sehat. Ini ketuanya saya tunjuk Adelia. Paham ya Adelia? Cara remaja bergaul sehat. Ya, Pak. Oke. Kelompok 2 itu saya tunjuk ketuanya Imelda tentang sikap-sikap dalam pergaulan sehat remaja. Paham ya? Iya, Pak. Kemudian kelompok 3 saya tunjuk ketuanya Aulia tentang tanda-tanda pergaulan sehat. Iya, Pak. Kelompok 4 itu ketuanya Edianto tentang tanda-tanda pergaulan tidak sehat. Iya, Pak. Oke, bisa kita lanjut ya materinya ya. Bisa, Pak. Oke, lanjut tolong diperhatikan ini.
pertama, tentu anak-anak semua harus mengetahui apa itu sehat. Ya, ini adalah bentuk fasilitasi Bapak supaya kalian bisa terarah dalam mengidentifikasi dan untuk presentasi nanti juga ya dalam hal analisis terkait paparan Bapak mengenai videonya, gambar dan PowerPoint ini. Jadi apa itu sehat? Anak-anak harus tahu. Sehat menurut WHO adalah ya sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani dan juga lingkungannya. Itu yang dimaksud dengan sehat. Kita lanjutkan. Nah, jadi komponen sehat itu menurut WHO itu dimaksud adalah positive health. Ya, positive health itu dibagi menjadi 4. Ada jasmani, ada rohani, mental, dan kesejahteraan sosial. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi ya, tentang hubungan daripada materi kita sebelumnya dengan materi pergaulan sehat ini. Ada jasmani, rohani, mental, dan kesejahteraan sosial. Kita lanjut ya. Bisa kita lanjut? Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Nah, kemudian anak-anak juga harus mengetahui ya, apa itu pergaulan sehat. Pergaulan sehat itu dapat diartikan sebagai proses interaksi ya, interaksi kita. Jadi interaksinya Bapak dengan kalian, kemudian interaksinya Bapak dengan sekelompok orang, jadi interaksi antara individu dengan individu lain, ataupun interaksi satu individu dengan kelompok lain. Itu yang dimaksud dengan pergaulan sehat. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada gambar ya. Dilihat itu gambar yang pertama, itu kira-kira gambar apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Gambar apa itu? Tadarusan, Pak. Ya, benar sekali. Itu tadarusan ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini gambar apa? Belajar bersama. Belajar bersama. Kelompok belajar. Ya, benar sekali. Kelompok belajar. Yang ketiga ada gambar apa? Bela diri. Ya, bela diri. Nah, ini dikaitkan juga ya. Dikaitkan juga terkait tentang materi yang kita bahas ini. Pergaulan sehat. Apa hubungannya? Masuk tidak dia dalam konsep pergaulan sehat atau masukkah dia dalam konsep pergaulan tidak sehat nantinya ya. Nah, jadi dari beberapa kegiatan 3 gambar ini ya, itu ada satu gambar lagi ini. Nah, tolong dihubungkan juga. Di situ ada profesi tentara ya. Kemudian ada gambar Pak Agus di situ ya. Kemudian ada lagi siswa yang mengikuti Paskib tahun lalu itu. Jadi tolong dihubungkan apa maksud dari 4 gambar ini terkait dengan konsep pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Apakah paham apa yang Bapak maksud semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita lanjut ya. Pak. Ya, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya kalau tadi pergaulan sehat, nah kita semua harus mengetahui apa itu pergaulan tidak sehat. Jadi pergaulan tidak sehat itu tentu ya kebalikannya daripada pergaulan sehat tadi ya. Pergaulan yang menyimpang maksudnya itu pergaulan bebas. Jadi kalau biasanya yang disebut pergaulan sehat itu orangnya seorang individu itu dia suka bekerja kelompok ya. Nah, yang apa namanya istilahnya masuk ke tanda-tanda daripada pergaulan tidak sehat ini mungkin seorang individu tidak suka ya. Ataupun juga terjerumus dalam halnya rasa ingin tahu apa rasanya rokok itu ya. Rasa ingin tahu juga apa rasanya narkoba itu masuk dari pergaulan bebas. Kemudian juga sering kebut-kebutan di jalanan. Itu ya, termasuk juga berpacaran. Ya, siapa yang sudah pacaran ini? Ya, ngaku siapa yang sudah pacaran. Jadi berpacaran itu juga masuk daripada pergaulan bebas biasanya. Kemudian ada lagi juga sekarang yang namanya pembelajaran abad 21 anak-anak ya. Pembelajaran abad 21 ini kita semua telah mengenal yang namanya media sosial, media massa. Nah, sering kita lihat di Facebook ataupun dimanapun media-media sosial yang lainnya, itu sering terjadi ada berita bohong ya, hoax gitu ya, disebut. Nah, itu juga masuk daripada pergaulan bebas atau pergaulan menyimpang. Kita lanjut. Nah, di sini ya. Ya, di sini ada gambar. Yang pertama ada gambar apa itu? Konvoy, Pak.
Konvoy. Bisa dilihat ya, di situ ada yang tidak pakai helm, kemudian bajunya dicoret-coret, kemudian konvoy itu di jalan raya. Nah, tolong dianalisis, diidentifikasi ya, terkait presentasi yang akan kalian tampilkan nantinya. Nah, kemudian gambar yang kedua, ini ada gambar apa? Pembulian. Pembulian itu mungkin 3 orang siswa itu merasa lebih kuat, jadi saya enaknya saja semena-mena dengan temannya yang dianggap lemah, dijambak itu ya, rambut temannya. Kemudian yang ketiga itu bisa dilihat gambar apa di situ? Ada gambar apa di situ, Diki? Siswa yang merokok, Pak. Siswa. Ini ya. Ini sering di sekolah kita ya. Sering di sekolah kita ditemukan seperti ini. Ketika waktu jamnya istirahat, ternyata ada ya yang di belakang kelas seperti ini. Inilah masuk daripada konsep belajar kita ini, pergaulan tidak sehat. Jadi tolong dijabarkan, dianalisis nantinya ya. Ini identifikasi gambar ini. Dihubungkan terkait gambar-gambar ini, video tadi, kemudian paparan Bapak ini terkait daripada materi kita ini. Kemudian yang terakhir di sini, nah itu kenapa orang tiduran itu pegang suntikan, kemudian ada obat-obatan sepertinya di situ. Narkoba. Penyalahgunaan narkoba. Berarti penyalahgunaan narkoba itu masuk ya, pergaulan yang menyimpang. Iya. Ya, kita lanjut. Jadi dalam konsep pergaulan sehat anak-anak ya, ada beberapa cara remaja biasanya. Kalian ini remaja loh maksudnya. Masa-masa kalian ini sudah masuk masa remaja. Jadi tolong dipahami, dilihat di situ ya, cara bergaul remaja itu yang pertama bisa kita lihat adanya kesadaran beragama bagi remaja. Itu yang pertama. Cara bergaul yang sehat itu ya. Cara bergaul yang sehat. Jadi adanya kesadaran beragama bagi remaja. Kemudian yang kedua, menstabilkan emosi. Yang ketiga, memiliki rasa setia kawan. Yang keempat, laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu. Nah, ini yang Bapak sebut pacaran tadi kan, harus ada batasan tertentu. Berarti kalau tidak ada batasan, ya, itu sudah masuk daripada pergaulan menyimpang. Kemudian selanjutnya, ada memilih teman. Jangan salah memilih teman. Teman yang suka merokok, teman yang suka minum minuman apa itu ya, makanannya tidak sehat. Itu jangan terlalu dekat dengan temannya, jaga jarak dengan teman yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Nah, daripada anak-anak semuanya itu pulang sekolah, tidak ada kerjaan, hanya nongkrong-nongkrong saja, diisi dengan kegiatan positif. Apalagi dalam sekolah kita ini ada banyak kegiatan ekskul ya, kegiatan ekskul rohis, kemudian mading. Nah, siapa yang mau ikut ini ekskul apa? Ini, paskib. Ikut ya, ikut ekskul Bapak. Biar daripada terisi kegiatan-kegiatan yang tidak positif, lebih baik yang mengikuti kegiatan yang seperti itu, bermanfaat, seperti halnya gambar yang Bapak sampaikan di awal tadi. Itu kan ada hasilnya. Tahun kemarin itu ada siswa yang lolos di paskib kabupaten. Itu hal yang positif masuk daripada cara bergaul yang sehat. Nah, terkait dari cara bergaul yang sehat ini tolong dijabarkan nantinya ya, secara kelompok ataupun secara individu. Bisa kita lanjut anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sikap dalam pergaulan remaja. Jadi konsep dalam pergaulan sehat itu terkait juga tentang sikap selain cara kalian bergaul tadi. Kita lihat dari yang warna orange ini ya. Dari yang warna orange ini, di situ ada yang tengah ya, berbicara dan bersikap sopan. Itu sikapnya dalam pergaulan sehat remaja. Kemudian biasakan untuk memberi dan berbagi. Yang abu-abu di sini. Kemudian yang ketiga itu yang kuning sebelah kanan ini, itu bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hati, curhat ini ya. Jadi kalau ada temannya yang patah hati ya, seperti siapa, mungkin habis nembak siapa ya, patah hati, dia mau curhat, dilayani, didengarkan. Jangan mentang-mentang dia patah hati malah dibully ya.
malah dibilang memang kamu jelek, memang kamu tidak pantas, jangan seperti itu. Jadi harus didengarkan. Itu yang dimaksud dengan bersikap peduli saat teman melakukan curahan isi hatinya. Kemudian ada yang di biru ini, jadilah diri sendiri. Jadi boleh kita memotivasi diri itu ya, melihat orang lain yang sudah berhasil, boleh ya. Jadi dijadikan contoh motivasi kita, tapi tetap kita harus jadi diri sendiri. Seperti halnya kita mengidolakan artis, mengidolakan atlet, ya. Boleh kita mengidolakan sebagai motivasi kita, tapi jangan mau jadi seperti itu. Misal ada Emil Darani, dia mengidolakan Ayu Ting Ting. Ya jangan mau jadi Ayu Ting Ting. Ya. Cukup diidolakan saja, tetap harus jadi diri sendiri, ambil yang positifnya saja. Kemudian dilanjutkan ada rendah hati yang kuning ini. Kita harus selalu rendah hati, anak-anak sudah tahu semua tentu terkait dari rendah hati ini. Kemudian yang kiri ini abu-abu, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Nah, kurang yang bermanfaat itu apa? Nongkrong-nongkrong mengumpat. Itu namanya pembicaraan yang kurang bermanfaat. Membicarakan orang lain itu buat apa? Ya, malah masuk ke hal yang negatif pembicaraan itu. Jadi kita membicarakan orang lain, orang yang kita bicarakan itu dosanya masuk ke kita. Kita yang berdosa, orang yang kita bicarakan malah dapat pahala. Jadi tidak bermanfaat itu. Kemudian selanjutnya penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini harus ya. Penampilan fisik itu kita berpakaian harus necis ya. Istilahnya harus mempesona. Apalagi masa-masa remaja kalian ini ya. Sudah tahu mana yang layak dan mana yang tidak layak. Harus tahu, oh ternyata pakaian saya rapi, ternyata badan saya bersih. Itu ya penampilan fisiknya. Dan yang terakhir di tengah ini ada warna hijau, mencuri dengar. Jangan biasakan menguping pembicaraan orang lain. Tidak boleh seperti itu anak-anak. Jangan dibiasakan. Misalkan temannya menelpon ya, temannya menelpon, sudah temannya sudah menyepi menelpon itu, didekati, didengarkan, menguping, itu tidak sopan, tidak baik ya, seperti itu. Jadi sikap-sikap yang seperti itu sering terjadi dalam pergaulan remaja ini. Jadi diambil yang positifnya saja. Apakah sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, lanjut. Paham. Kemudian ada tanda terkait pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Nah, di sini Bapak minta satu orang, tolong dibacakan yang dimaksud dengan tanda-tanda pergaulan sehat ini, tolong dibacakan sesuai dari paparan Bapak. Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. M. Alamin, silakan bacakan dulu. M. Alamin. Tanda-tanda pergaulan sehat. 1. Berakhlak mulia. 2. Senantiasa memiliki prasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dan dengki. 5. Memiliki sifat malu. 6. Berusaha menepati janji. 7. Sopan dalam bertutur kata. 8. Selalu senyum dan mengucapkan salam saat bertemu. 9. Selalu mengingat pada kebaikan. 10. Mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. 11. Membantu teman yang kesusahan. 12. Memberi nasihat baik. 13. Tidak membicarakan aib teman atau saudaranya sendiri. Oke, terima kasih M. Alamin. Untuk tanda-tanda pergaulan tidak sehatnya, siapa? Tolong dibantu bacakan dulu. Saya, Pak. Ya, silakan bisa. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat. 1. Menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik. 2. Sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Munafik. Kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanat khianat, kalau bersumpah palsu. 4. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 5. Perubahan emosi. 6. Perubahan pikiran. 7. Perubahan lingkungan pergaulan. 8. Perubahan tanggung jawab. 9. Mudah mengalami gelisah, tidak seru. 10. Emosional, selalu ingin melawan rasa malas. Perubahan dalam keinginan ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri.
serta selalu ingin mencoba hal negatif. Sudah? Ya, terima kasih Lisa ya. Jadi anak-anak semuanya sudah dibacakan ya oleh teman kalian tadi terkait dari tanda-tanda pergaulan sehat sudah dibacakan oleh M. Amin. Kemudian tanda-tanda pergaulan tidak sehat sudah dibacakan oleh Lisa tadi. Nah, bisa dilihat di sini tanda-tandanya. Kira-kira anak-anak dari kelas 10 IPA 3 ini masuk yang mana? Apakah sudah masuk tanda-tanda pergaulan sehat? Apakah masuk tanda-tanda pergaulan tidak sehat? Ayo, siapa yang kira-kira masuk dalam yang dibacakan oleh Lisa tadi, tanda-tanda pergaulan tidak sehat? Ada tak? Bapak Arab tidak ada ya. Pak Arab, jadi yang orangnya emosional, suka ingin melawan, ya, itu sudah masuk daripada tanda-tanda pergaulan tidak sehat. Nah, dilihat yang sebelah kiri ini, ada berakhlak mulia, pemaaf, di situ kan, selalu mengingat pada kebaikan, itu masuk tanda-tanda pergaulan sehat. Nah, dikoreksi diri kalian, kira-kira tanda-tanda yang mana yang sudah masuk dalam diri kalian di sini. Tolong dikoreksi ya. Nah, terkait dari tugas kalian tadi, tolong dihubungkan, ini dijabarkan. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda pergaulan sehat dan tanda-tanda pergaulan tidak sehat terkait materi kita, konsep pergaulan tidak sehat dan konsep pergaulan tidak sehat. Sampai di sini bagaimana anak-anak, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tadi kan Bapak ini menyampaikan anak-anak juga sudah sambil mengerjakan ya yang namanya resume tadi, baik secara individu ataupun secara kelompok. Nah, mungkin itu paparan dari PowerPoint Bapak ya. Selanjutnya silakan diskusikan ya terkait paparan Bapak tadi, anak-anak semuanya. Silakan diskusikan, siapa yang mau maju, yang mau presentasi, silakan. Nah, jadi tolong didiskusikan ya baik-baik. Jadi diskusi itu termasuk dari pergaulan sehat loh anak-anak ya. Jangan mau menang sendiri diskusinya. Harus diambil kesepakatan bersama dalam diskusi itu. Sambil dikerjakan ya anak-anak ya. Iya, Pak. Sambil dikerjakan. Iya, Pak. Kalau sudah siap kan tadi anak-anak kan sudah sambil mengerjakan itu. Kalau sudah siap silakan ini ngomong di sini ya, berbicara, sampaikan ke Bapak kalau sudah siap. Kalau sudah siap nanti sudah bisa dipresentasikan berarti kan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah siap silakan laporan. Bapak berikan waktu dulu ya, silakan kalian berdiskusi dulu secara kelompok itu di grup WA-nya ya, jangan di chatting di sini. Silakan berdiskusi di grup WA-nya terkait dari apa namanya resume kalian secara kelompok ini. Semuanya tolong ini videonya diaktifkan ya. Jumi, tolong diaktifkan ya. Ya, bagaimana kelompok 1? Saya cek dulu apakah sudah siap. Siap, Pak. Kelompok 2? Siap, Pak. Siap juga ya? Ya. Kelompok 3? Siap, Pak. Kelompok 4? Siap, Pak. Sudah siap juga ya? Apa kita mulai saja ya dari kelompok 1 ya? Gimana? Kelompok 1 sudah siap kan? Siap, Pak. Oke, mungkin untuk kelompok 2, kelompok Ya, 3, Pak. kelompok 4 sambil melengkapi juga resumenya ya, sambil berdiskusi juga. Ini didengarkan kelompok 1 ini, entah siapa yang mau mewakili ini ya. Mereka akan memaparkan terkait cara remaja bergaul sehat. Itu. Kemudian dihubungkan juga paparannya tadi ya. Dihubungkan presentasinya itu terkait dari video, 2 video tadi, kemudian terkait dari gambar-gambar yang Bapak sampaikan. Boleh juga dihubungkan dengan lingkungan sekitar ya. Dihubungkan itu anak-anak semuanya. Oke, silakan kelompok 1 siapa? Yang mau mewakili kelompok 1? Ketuanya Adelia. Bagaimana, siapa yang mau mewakili? Halo. Halo, bagaimana? Apakah bisa mendengar suara saya?
mana Adelia? Halo. Nah, sini please. Adelia bisa mendengar suara Bapak ya? Jom. Adelia, Iya, ya, Pak. aku dengar suaranya. Adelia, bisa siap ya? Sudah siap belum? Ya. Oke, jadi terkait presentasinya ya, Adelia, kelompok 1 ya, cara remaja bergaul sehat itu tolong dipresentasikan, itu dihubungkan juga kalau bisa ya, dihubungkan dengan yang namanya 2 video tadi, kemudian lingkungan sekitar, dan paparan-paparan Bapak bisa dihubungkan juga sedikit-sedikit. Mungkin ya, banyak juga tidak apa-apa, lebih baik kalau banyak. Ayo silakan, Adelia dari kelompok 1. Ya, kalau sinyalnya bermasalah, tolong dicari posisi yang tidak Berapa bermasalah. cara sinyalnya. remaja bergaul secara sehat? Yaitu Adelia, sepertinya sinyalnya itu bermasalah itu. Kalau Bapak lihat dari sini. Oke, biar tidak membuang waktu ya, kita pindah dulu ke kelompok lain, kelompok 2 mungkin. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2? Siap, Pak. Kelompok 2 siap ya? Oke, kita Siap, Pak. dulu kelompok 2 dulu ya, sambil Adelia tadi kelompok 1 itu cari sinyal dulu ya, posisi yang sinyalnya memadai. Kita beralih dulu ke kelompok 2. Imelda silakan, terkait tentang sikap-sikap dalam pergaulan remaja, dihubungkan juga ya dengan video-video, gambar yang Bapak paparkan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas mengenai sikap-sikap dalam pergaulan sehat remaja, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu apa itu pergaulan sehat. Jadi, pergaulan sehat itu adalah sikap atau cara bergaul yang baik antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan yang baik bisa dilakukan ketika kita mengisi waktu luang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya, belajar kelompok, tadarusan bareng, ikut ekskul pencak silat, paskibra, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu pergaulan sehat, tentunya kita harus tahu juga mengenai sikap-sikap dalam pergaulan sehat remaja. Sikap-sikap pergaulan sehat remaja terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penampilan fisik. Penampilan fisik merupakan nilai estetis yang bisa mendukung kesan pertama seseorang di mata orang lain. Kita tidak perlu berlebihan dalam berpenampilan. Jangan memaksakan diri kita untuk mendapatkan pujian atau kesan yang baik dari orang lain. Kesederhanaan, kebersihan, dan kerapian penampilan pasti akan disukai, meskipun tidak semewah selebritis. Yang kedua, berbicara dan sikap sopan. Kita harus berusaha menjaga bicara kita. Kesopanan bisa menimbulkan kesan yang baik saat kita berkenalan dengan teman baru atau dengan lingkungan baru. Demikian pula dalam pergaulan sehari-hari, baik itu di sekolah atau di rumah. Yang ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi. Hal ini bisa dimulai dari hal yang sepele. Contohnya saat kita punya makanan kecil, paling tidak tawarilah teman kita. Usahakan jangan makan di depan. Kalau memang makanannya itu sedikit, usahakan jangan makan di depan mereka. Sikap seperti inilah yang menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa sikap peduli dan bisa menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Kita ambil dari kata gosip. Biasanya yang sering menggosip ini adalah para perempuan, baik itu para remaja maupun yang sudah lanjut usia. Usahakan kita itu terhindar dari yang namanya gosip atau menggosip. Karena sikap seperti inilah yang mencerminkan bahwa kita itu gemar mengungkap aib orang lain. Padahal kita belum tahu apakah berita itu memang benar atau tidak. Yang terakhir, mencuri dengar. Kebiasaan mencuri dengar atau menguping pembicaraan orang lain adalah kebiasaan yang tidak disukai oleh banyak orang. Contohnya, ketika kita melihat teman kita sedang berbicara, usahakan kita jangan menguping obrolan
obrolan mereka supaya kita tidak dituduh untuk selalu ingin tahu urusan orang lain. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Bagus ya, ternyata kelompok 2 yang diwakili oleh Imelda ini sudah memahami daripada konsep pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat ini. Nah, untuk itu untuk kelompok lain ya, tolong disampaikan sedikit ringkas lagi ya, walaupun penjabarannya itu ya harus mencakup dari pemahaman. Jadi tolong sedikit diringkas lagi di resumenya, ditekankan lagi maksudnya apa. Tapi untuk yang disampaikan oleh Imelda tadi itu sudah bagus ya. Ya. Jadi karena kan ini masih ada kelompok lain, jadi tolong disisakan waktunya untuk kelompok lain juga, mengingat waktu ya kita ya. Anak-anak paham ya maksudnya? Oke, lanjut. Bagaimana yang kelompok 1 tadi? Apakah siap sudah? Ya, Pak. Oke, Adelia silakan. Jadi saya akan menjelaskan beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang pertama yaitu adanya kesadaran beragama bagi remaja. Sebagian remaja pada saat ini kurang memahami yang namanya norma agama. Oleh karena itu, bagi remaja sangat penting untuk adanya penanaman ajaran agama agar kedepannya tidak terjerumus ke hal-hal yang berbau negatif ataupun pergaulan yang tidak sehat. Contoh penerapan ajaran agama di kehidupan sehari-hari yaitu seperti tadarus bersama, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adanya rasa setia kawan. Rasa setia kawan itu diperlukan untuk remaja agar bisa terbentuk hubungan sosial antar remaja yang baik. Contoh penerapannya yaitu mengikuti ekstrakurikuler olahraga dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memilih teman. Ada baiknya remaja saat ini lebih berhati-hati untuk memilih teman dan lebih baik untuk memilih teman dengan yang bisa membawa diri kita ke hal-hal yang positif. Jangan terlalu dekat atau akrab dengan remaja-remaja yang memiliki pergaulan yang tidak sehat atau pergaulan yang menyimpang dengan norma-norma. Yang keempat yaitu mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Yang bisa dilakukan remaja saat ini untuk mengisi hal-hal dengan hal-hal positif yaitu misalnya diarahkan untuk mengembangkan keterampilan seperti yang tadi, mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, atau penyaluran bakat olahraga, memperdalam kajian agama, kemudian menulis cerpen, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagus ya paparannya. Mungkin ada tambahan terkait dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya? Saya, Pak. Silakan. Sedikit apa banyak yang mau ditambahkan? Ya, saya mau menambahkan apa yang dikatakan ada dia tadi. Yaitu laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan tertentu. Maksudnya ialah kita sebagai remaja harus bisa menjaga jarak supaya dapat mematuhi norma agama dan norma sosial. Misalnya, menyapa teman dengan sopan, menghargai dan menghormati antar sesama, memakai pakaian yang sopan, serta tidak mempertontonkan aurat dan sebagainya. Yang kedua, menstabilkan emosi. Maksudnya ialah kita harus bisa menstabilkan emosi, jangan sampai emosi bisa menguasai kita. Sabar ialah salah satu kunci dari penguasaan emosi. Marilah kita untuk bisa menstabilkan emosi supaya tidak terjadi hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Benar sekali itu yang disampaikan oleh siapa tadi, Martina ya. Oke, nanti Bapak akan simpulkan secara menyeluruh saja ya semuanya. Kemudian lanjut saja ke kelompok 3 terkait dengan tanda-tanda pergaulan sehat. Silakan, siapa yang mewakili? Ya, saya, Pak. Ya, Aulia Umi, silakan. Tanda-tanda pergaulan sehat menurut saya itu yang pertama berakhlak mulia.
harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan berakhlak mulia, kita dapat menikmati hidup dalam segala keadaan dan juga tidak mudah terguncang oleh omongan atau perbuatan orang lain. Tolong sebentar, yang lain di-mute dulu ya, kemudian yang ikut berbicara tolong didengarkan dulu, ini dihargai. Aulia Umi sedang berbicara, yang lainnya. Ya silakan lanjut Aulia Umi. Ya, baiklah Pak. Yang kedua, berprasangka baik. Berprasangka baik adalah sikap yang juga harus kita terapkan dalam kehidupan dimanapun dan pada siapapun. Berprasangka baik juga merupakan salah satu sikap yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada sikap maaf. Sikap pemaaf adalah sikap yang baik. Kita harus memaafkan orang lain apapun kesalahannya. Kita juga harus memaafkannya tanpa paksaan ataupun dipaksa oleh pihak manapun. Selanjutnya, sopan dalam bertutur kata. Kita harus sopan dalam bertutur kata. Bertutur kata dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Orang lain akan berbicara segan terhadap kita. Dan yang terakhir, selalu menepati janji. Jika kita sudah berjanji, makanya kita semua juga tahu dan pernah dengar jika janji adalah hutang. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Aulia Umi ya. Tolong berikan aplaus untuk kelompok 3. Lanjutkan ke kelompok yang terakhir ya. Edianto. Ketuanya, siapa yang ditunjuk kira-kira? Dari kelompok 4? Pak hadir, saya. Oh, langsung ketuanya ya? Ya Pak. Oh, ini yang di sampingnya ini ya, kenapa? Ada kendala apa? HP-nya, paketkah atau sinyal? Sinyal Pak. Oh, yang sampingnya ya. Jadi bersama ya ikut dalam kegiatan belajar ini. Bagus ya. Ya, lanjut, silakan Edianto. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat. 1. Suka menghamburkan harta untuk hal-hal yang kurang baik, seperti berpoya-poya, menonton, makan dan minum. 2. Selalu menghabiskan secara segala cara termasuk dari jalan yang haram, seperti mencuri. 3. Munafik. Kalau berkata dusta, berjanji ingkar, kalau diberi amat dia hianat, kalau bersumpah dia palsu. Yang 4, rasa ingin mencoba dan merasakan. Seperti halnya kita melihat teman kita merokok. Kita ingin merasakan apa rasanya rokok. Penasaran ya, apa manis itu rasanya asam. asap rokok? Ya. Ya, Pak. Ke-4, perubahan emosi seperti senang, sedih, takut dan semangat. Ke-6, perubahan pikiran seperti perubahan pola pikir dari tindakan irasional ke tindakan rasional. Ke-7, perubahan lingkungan pergaulan seperti perilaku menyimpang, melewati batas-batas kenormaan ketimuran. Mungkin itu saja Pak yang saya dapat sampaikan. Ya, bagus ya. Tolong berikan aplaus untuk kelompok 4 yang disampaikan oleh Edianto tadi. Oke, mungkin bisa masuk juga ke ini ya, Edianto ya, yang lainnya masuk ke emosional ya, selalu ingin melawan, kemudian tidak sabar ya, itu tadi ya, benar ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, anak-anak, resume yang sudah dibuat secara individu itu tolong dikirimkan ya, tolong dikirimkan melalui WA, di WA pribadi Bapak sekarang ya, kirimkan dari sekarang. Bapak rasa itu sudah selesai karena jalannya waktu belajar kita itu sudah lama, ini sudah hampir 1 jam kita kan, tidak mungkin Bapak tidak selesai dari resume yang anak-anak kerjakan secara individu itu. Kemudian untuk secara kelompok tadi kan sudah dikerjakan bersama-sama, kemudian sudah dipresentasikan juga. Nah kemudian ya selanjutnya anak-anak semuanya ya, ini ada soal ya, ada soal di Google Form ya, itu sudah Bapak bagikan linknya di grup ya, silakan dilihat.
Nah, jadi ada 5 soal pilihan ganda di situ yang harus kalian kerjakan. 5 soal itu nanti ketika dikerjakan, begitu selesai langsung ada hasilnya. Mungkin terkait dengan pengerjaan Google Form ini ada tidak pertanyaan? Saya Pak. Siapa? Ahmad Musa. Kenapa Ahmad Musa? Bagaimana sih Pak cara mengoperasikan Google Form? Cara mengoperasikan Google Form. Oke, sekarang si ini apa namanya Ahmad Musa sudah membuka belum? Coba dibuka dulu. Nah, sudah dibuka kan? Sudah dibuka di situ, oke. Ya, sudah dibuka. Di situ kan ada perintah masukkan nama Anda ya, tinggal dimasukkan nama Anda untuk yang lainnya ya. Ini Bapak tuntun ya sambil dibuka semuanya. Sudah masukkan nama Anda. Kemudian di situ ada 5 soal pilihan ganda. Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Salah satunya saja klik. Jadi satu jawaban yang benar itu bernilai 20 poin anak-anak. Jadi dari 5 soal itu kalau benar semua itu 100 nilainya. Ketika selesai kelimanya diisi maka langsung dikirimkan. Klik kirim, ada tombol kirim kan di bawahnya nanti itu kan. Tombol kirim, kemudian nanti di Bapak akan langsung masuk nilainya. Akan langsung masuk. Oke, silakan. Sudah paham apa Ahmad Musa? Ya, Pak. Yang lain boleh sambil dikerjakan ya sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Ini begitu selesai tanpa instruksi langsung klik kirim saja kalau selesai. Ini hanya 5 soal ya. Mungkin hanya sekitar 2 menit kalian butuh itu. Itu sangat mudah kok soalnya. Apalagi pilihan ganda kan. Jadi anak-anak menganalisis di situ. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Silakan ya, silakan dikerjakan. Ini Bapak pantau. Oke, ini sudah. Coba Bapak lihat dulu ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Jangan buru-buru ya, jangan ini, jangan apa namanya sembarangan mengerjakannya. Ya Pak. Oke ya, sekarang Bapak perlihatkan, Bapak presentasikan ini kalau bisa ya. Nilai yang kalian peroleh di situ. Tampil enggak? Tampil ya? Nah, bisa dilihat di situ. Yang berwarna merah ya. Yang berwarna merah berarti itu belum mencapai daripada ketuntasannya ya, anak-anak. Di situ yang berwarna merah karena itu jumlah soalnya kan ada 5. Jumlah soalnya ada 5. Kalau benar 3 baru 60. Ini ya. Baru 60 itu nilainya, sedangkan KKM kita kan 75. Bisa dilihat itu ya. Oke. Nah, sekarang terkait dengan materi yang sudah kita bahas, adakah pertanyaan lain mungkin? Saya Pak. Siapa? Rizky Pak. Rizky Mulyandi. Ya, silakan Rizky Mulyandi mau bertanya tentang apa? Apa sih Pak bahayanya pergaulan tidak sehat terhadap remaja seperti kami Pak? Ya, jadi sesuai yang Bapak sampaikan tadi di awal kan, kalian ini adalah remaja. Sangat berbahaya sekali ya Rizky. Sangat berbahaya sekali yang namanya pergaulan tidak sehat itu. Apalagi itu yang termasuk dari tanda-tanda kalian tadi ingin mencoba ya, ingin mencicipi, ingin merasakan hal memiliki tanda-tanda seperti itu. Misalkan kalian melihat teman kalian terjerumus dalam belenggu narkoba di situ. Jadi anak-anak ingin merasakan sepertinya enak ini narkoba. Akhirnya dicicip. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Sedangkan kita tahu kan, sudah kita pelajari sebelumnya bahayanya narkoba itu seperti apa. Bahkan sampai bisa mengakibatkan kematian. Itu sangat berbahaya. Paham ya Rizky? Ya Pak. Jadi untuk
selama proses belajar mengajar kita ya, Bapak lihat dari sikapnya, kemudian proses belajarnya dalam diskusi kelompok tadi, dalam presentasi tadi ya. Ini secara kelompok ya, secara kelompok ini menurut Bapak yang terbaik ini adalah kelompok 3. Tolong diberikan aplaus untuk kelompok 3. Di kelompok 3 ini adalah yang terbaik ya, bukan berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 itu tidak baik, tidak kalah baiknya. Ini yang Bapak sampaikan, istilahnya mungkin kelompok 3 itu lebih terperinci lagi menjelaskan paparannya tadi itu ya, kelompok 3. Jadi kemudian untuk secara individu anak-anak ya, secara individu baik resume yang anak-anak sudah sampaikan tadi ya, sudah disampaikan tadi yang melalui grup WA pribadi Bapak tadi, kemudian melalui juga pengerjaan tes formatif di Google Form tadi ya. Untuk nilai tertinggi itu diraih oleh Aulia Umi. Tolong berikan aplaus untuk Aulia Umi. Yang lainnya ya, yang lainnya jangan mau kalah dengan Aulia Umi ya. Yang lainnya jangan mau kalah dengan Aulia Umi, yang lain juga banyak kok nilainya yang sudah bagus-bagus. Kemudian yang untuk belum tuntas tadi ya, yang belum tuntas tadi 2 orang itu tadi Bapak minta tolong dikerjakan juga ya, kerjakan lagi nanti akan Bapak buka itu yang Google Form tadi, bisa mengerjakan lagi, kerjakan lagi, dipelajari lagi terkait dari 5 soal itu. Kemudian buat juga hubungan daripada materi kita ini dengan lingkungan sekitar. Itu yang tidak tuntas tadi ya, 2 orang sudah dilihat. Kemudian bagi yang tuntas ini tadi ya, bagi yang sudah tuntas, tolong terkait daripada materi yang sudah mau kita pelajari di minggu depan, nanti akan Bapak sampaikan tugasnya. Namun sebelum itu, untuk secara individu masih ada tugas lagi anak-anak ya, Bapak berikan tugas lagi. Kita kan kegiatan kita 3 kali 45 menit, masih ada sisa 60 menit nanti ya, 1 jam 60 menit itu masih ada kegiatan 1 jam, itu kegiatan mandiri. Anak-anak Bapak minta memvideokan kegiatan presentasi kalian, videokan presentasi kalian ya, divideokan kemudian dikirim ke Bapak. Nah, terkait dengan tugas individu ini tugas individu ya yang divideokan, bukan lagi kelompok. Ada mungkin yang kurang jelas? Tugas individu tentang video ini sudah jelas semua ya. Jadi nanti untuk pengumpulannya ya, bisa dikirim lewat WA Bapak, kemudian bisa juga ke email, bisa yang dekat atau yang tidak punya paket bisa juga melalui flash disk ya, diantarkan ini dikirimkan ke Bapak. Atau yang sudah punya channel YouTube juga bisa itu diupload di link YouTube ya, kemudian tinggal dibagikan saja ini di Bapak linknya, jadi Bapak tinggal mengakses link tersebut saja itu ya. Kemudian terkait dengan materi kita minggu depan ya, ini Bapak kaitkan juga dengan yang sudah tuntas tadi, banyak ya, kita lakukan pengayaan juga, Bapak berikan tugas. Nah, tugas itu nanti akan kita pakai juga, kita pakai dalam proses belajar mengajar kita minggu depan. Jadi kegiatan belajar mengajar kita minggu depan materinya itu tentang masih pergaulan sehat ya anak-anak, masih pergaulan sehat, hanya saja untuk indikatornya berbeda. Kalau yang tadi itu kita mengenal konsepnya baik dari pergaulan sehat ataupun pergaulan tidak sehat. Nah, untuk minggu depan kita lebih masuk ke pencegahan dan dampaknya ya. Dampaknya apa daripada pergaulan bebas tadi ya, pergaulan tidak sehat tadi. Kemudian cara mencegahnya apa? Nah, di sini Bapak tugaskan kalian membuat sebuah film pendek. Ya, semuanya. Bapak tugaskan untuk membuat sebuah film pendek. Coba yang tidak diaktifkan videonya tolong diaktifkan ya. Kalau mic-nya tidak usah. Nah, kemudian ya Bapak lanjutkan, jadi film pendek itu sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi tadi, tolong dibuat filmnya itu berdasarkan materi pergaulan sehat terkait dari dampaknya, ya, kemudian dan cara pencegahannya. Jadi kalian memerankan di situ. Jadi seorang menjadi artis ya, aktor dan aktris kalian nantinya di situ. Apalagi siapa tadi yang Imelda Rani ya mengidolakan
artis gitu. Nah, itu bisa diimprovisasi di sini ya, bisa diimplementasikan di situ, berperan di situ. Kemudian ya, untuk filmnya itu berdurasi cukup berapa ya? 3 sampai 5 menit saja. Jadi 3 sampai 5 menit saja itu untuk durasinya. Mungkin ada pertanyaan terkait tentang ini, tugas yang film pendek ataupun tugas mandiri sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi atau video presentasi tadi? Adakah pertanyaan anak-anak semuanya? Apa sudah paham semua? Sudah paham ya? Sepertinya ini diam paham ini sepertinya. Saya rasa kalau IPA 3 biasanya tidak kalah dengan IPA 1 ya. Bapak minta tidak kalah dengan IPA 1 pada intinya. IPA 3 ini biasanya bagus-bagus juga kok. Ini pengalaman Bapak dari kelas-kelas sebelumnya kalau masuk di IPA 3. Nah, film pendeknya itu sama halnya dengan pengumpulan tugas daripada yang presentasi tadi. Bisa kalian kumpulkan melalui flash disk ya. Bisa kalian WA-kan, bisa dikirimkan lewat email. Kemudian juga bisa yang sudah punya channel YouTube tadi, boleh diupload di YouTube ya. Sekalian jadi YouTuber nanti anak-anak semuanya. Jadi di-upload di YouTube, tinggal bagikan saja linknya dengan Bapak di situ. Mana lebih mudah. Berarti anak-anak yang sudah punya channel YouTube itu sudah lebih maju ya, memanfaatkan pembelajaran abad 21. Jadi media-media sosial itu benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif situ nantinya ya. Kemudian anak-anak ya, kita kan pembelajaran ini selama daring ya. Bapak minta tolong selalu jaga kesehatan semuanya ya. Biar bisa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar kita walaupun kita laksanakan secara daring seperti ini. Kemudian sudah yang Bapak sampaikan di awal tadi, apapun halangan kita dalam pembelajaran daring ini terkait sinyal lah, kemudian handphonenya tidak ada mungkin ya, apalagi tadi ada yang laporan ke Bapak ya, handphonenya rusak, siapa tadi, Ardi kalau tidak salah. Nah, itu bisa diambil langkah lain. Bapak lihat tadi Ardi sudah ini kan, sudah bergabung dengan temannya karena tidak mempunyai handphonenya dalam kondisi rusak. Ardi ikut dengan temannya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar PJOK ini. Itu sangat bagus, bisa dicontoh ya seperti Arbi seperti itu. Kemudian dalam situasi pandemi ini anak-anak ya semuanya tolong diterapkan yang namanya 5M, tidak lagi 3M sekarang anak-anak ya. Kalau 3M itu apa? Siapa yang bisa menyebutkan apa itu 3M? Siapa yang bisa menyebutkan apa itu 3M? Ayo. Memakai masker. Memakai masker, apalagi? Yang mengalir. Mencuci tangan. Menjauhi ya? kerumunan. Menjauhi kerumunan. Ya, jadi 3M. Mencuci tangan di air yang mengalir. Ya, apalagi? Bisa dengan mengalir. Apalagi? Yang lain bisa dibantu? Mungkin sinyalnya Rizky Mulyandi ini terputus-putus ya. Coba dibantu ya. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Memakai masker. Memakai masker tadi sudah. Memakai masker, menjaga jarak. Apalagi? Mencuci tangan di air yang mengalir ya, dengan air bersih pada intinya, dengan sabun juga ya. Itu baru 3M. 2M-nya apa? Jangan makan minum 2M-nya. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Satunya lagi apa? Menjauhi kerumunan. Ya, yang keempat itu menjauhi kerumunan. Satunya lagi apa? Satunya lagi apa? Satunya lagi itu ya, mengurangi mobilitas, mengurangi bepergian. Jadi 5M itu yang pertama tadi memakai masker, kedua menjaga jarak, ketiga mencuci tangan, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang ketiga itu mengurangi bepergian atau mengurangi mobilitas. Itu yang dimaksud dari 5M. Nah, terkait dari protokol kesehatan ini, Bapak minta semuanya anak-anak tolong diterapkan ya, diterapkan. Nah, ini termasuk juga dalam pergaulan sehat ya. Sudah masuk juga dalam materi kita.
Oke ya, paham anak-anak semuanya ya? Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak terkait dengan materi kita. Kita masih ada waktu ini. Mubazir juga kan waktunya. Ayo silakan bertanya. Aulia Umi, mungkin ada yang mau ditanyakan Aulia Umi. Ayo silakan. Halo. Ini terkendala sinyal sepertinya ya. Elsa, itu sepertinya sinyalnya bagus itu. Elsa, adakah yang mau ditanyakan mungkin Elsa? Sebelum kita akhiri kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Mumpung masih ada waktu, nanti kan kalian ada kegiatan lain ini kan setelah ini. Mumpung ini masih ada waktu jam kita, Bapak berikan kesempatan yang mau bertanya. Ayo silakan anak-anak. Ayo. Ya. Ahmad Musa, apa yang mau ditanyakan? Apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang lain, Aulia Umi, apa yang mau ditanyakan? Mungkin terkait dengan tugas kita tadi ya. Mungkin belum paham, silakan ditanyakan. Aulia Umi. Email Darani mungkin. Tugasnya itu kapan Pak dikumpul? Oh iya, Bapak lupa itu ya menyampaikan kapan itu dikumpul. Benar sekali ya, pertanyaan yang tepat itu. Jadi kalau membuat film pendek ya, apalagi ini secara kelompok ya, beda dengan halnya kalian melakukan tugas dari presentasi video individu tadi. Kalau presentasi video individu tadi, ketika kalian selesai tatap maya dengan Bapak seperti ini, tinggal rekam saja seperti ini kan. Seperti halnya kalian melakukan selfie saja, itu bisa kan dengan cepat. Nah, tapi kalau film pendek ini, Bapak rasa mungkin tidak akan selesai hari ini. Nah, untuk itu kita kan pertemuan minggu depan ya, minggu depan hari Rabu ya. Jadi paling lambat Bapak tunggu itu hari Selasa. Paling lambat Bapak tunggu hari Selasa. Yang sudah selesai lebih dulu boleh dikumpulkan. Jangan mau menunggu hari Selasa ya. Jadi itu yang paling lambatnya. Karena apa? Karena dari video-video yang anak-anak semuanya buat di situ ya, salah satunya yang terbaik, yang paling bagus akan Bapak tampilkan di kegiatan belajar mengajar kita di materi selanjutnya. Akan Bapak tampilkan ini, ya. 2 mungkin Bapak tampilkan nanti, itu yang terbaiknya nantinya. Jadi paling lambat hari Selasa, tetapi kalau sudah selesai besok, selesai lusa, itu sudah bisa dikumpulkan ya, jangan harus menunggu hari Selasa saja. Cukup paham ya Aulia Umi? Email Darani tadi ya yang menanyakan. Paham ya? Paham. Oke. Baiklah, selanjutnya mungkin tidak ada lagi ya. Sudah paham semuanya? Oke, baiklah ini apa namanya anak-anak semuanya. Bapak rasa mungkin semuanya sudah memahami ya terkait dari materi yang kita bahas pada hari ini, terkait dari konsep pergaulan sehat dan konsep pergaulan tidak sehat juga. Anak-anak juga sudah menyampaikan ya secara kelompok ya, berdiskusi juga, mengidentifikasi, kemudian mempresentasikan juga secara kelompok juga hal-hal terkait dari materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya secara pribadi Bapak merasa senang sekali ya, kelas ini sangat aktif sekali. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Apa yang kalian dapat dari kegiatan belajar ini? Apakah ada perubahan-perubahan dalam diri kalian? Apakah lebih percaya diri? Iya, Pak. Ya, tentu kalian harus percaya diri ya, harus percaya diri dengan mengetahui tanda-tanda dari pergaulan sehat, tanda dari pergaulan tidak sehat. Tentu kalian harus percaya diri. Kalian sudah bisa membedakan mana yang masuk dari pergaulan tidak sehat dan mana yang masuk dengan pergaulan tidak sehat. Baiklah anak-anak, Bapak rasa cukup ya kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Jadi seperti halnya pada kegiatan awal kita tadi, dibuka dengan doa. Jadi akhirnya kita tutup juga dengan doa. Kalau yang di awal tadi membukanya itu sudah Al-Amin. Untuk penutupnya Bapak minta ini Arbi saja ya. Ayo Arbi, silakan.
Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Arbi telah memimpin doa ya. Jadi gunanya kita menutup kegiatan itu dengan doa. Kita berharap apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya. Bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain tentunya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kegiatan kita hari ini cukup ya. Silakan lanjutkan kegiatan selanjutnya, ada kegiatan mandiri, tolong dikumpulkan tugasnya dalam waktu 60 menit ya, sesuai yang sudah Bapak tentukan presentasinya tadi. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh live anak-anak. Boleh ditinggalkan room meetingnya. Wabarakatuh.